Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom semuanya, selamat siang dan selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Ibadah tengah minggu ini kami selenggarakan setiap hari Rabu jam 1 siang melalui platform Facebook dan YouTube daripada ICA Indonesia Hong Kong. Senang sekali saat ini kita boleh bersama-sama walaupun berlainan tempat, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak terbatas, Roh Tuhan akan memberkati saya di sini dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di dalam doa dan kemudian kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh datang sekali lagi Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Sejenak Tuhan, kami ingin menghampiri tatamu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan Engkau, dan kami ingin menerima berkat firman-Mu Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat pengampunan-Mu Tuhan, berkat pemulihan-Mu Tuhan, dan bahkan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan, segala sesuatu yang baik dari Allah yang Bapa yang baik Tuhan, Engkau akan berikan bagi setiap umat-Mu yang saat ini menghadap tatamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami ketika kami menyembah Engkau. Berkati hidup kami ketika kami menyebut nama-Mu. Urapi kami Tuhan ketika nama Yesus boleh ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan.
Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati dalam pujian dan penyembahan kita. Saudara, saat ini kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ini adalah Rabu pertama di bulan Agustus. Kita memasuki bulan Agustus ya. Saya percaya dimanapun saudara berada, di Indonesia ataupun di Hong Kong bahkan, kita sudah siap-siap merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Haleluya. Kita sudah persiapkan banyak hal, gereja mempersiapkan acara-acara, dan seluruh Indonesia akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Saudara, kita merayakan kebebasan suatu bangsa yang besar dari penjajah yang sudah menjajah Indonesia ratusan tahun. Dan ketika kita merdeka, 17 Agustus 1945 adalah suatu kesukaan yang luar biasa. Tidak hanya bagi satu keluarga, tidak hanya bagi pejuang tentara, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kebebasan yang abadi selamanya dari penjajah. Nah, saudara, kita dibebaskan dari penjajahan manusia. Sebagai orang percaya, ada hari kemerdekaan kita secara rohani. Bagi saudara yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, bagi saudara yang sudah dibebaskan oleh Yesus, kita memperingati hari kelahiran kita kembali, kemerdekaan kehidupan kita dari perbudakan si iblis, kemerdekaan rohani. Saudara, judul renungan hari ini adalah Yesus, kemerdekaan kita. Yesus, kemerdekaan kita. Saudara, kalau saya bertanya ya, kalau kita merayakan kemerdekaan Indonesia, apa yang kita ingat? Kita ingat para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia, bahkan mengorbankan hidup mereka, keluarga mereka. Kita ingat akan Soekarno-Hatta, kita ingat akan pahlawan-pahlawan Republik Indonesia. Saudara, ketika saya bertanya, ketika saudara memperingati kemerdekaan kehidupan rohani saudara, siapa yang saudara ingat? Kita akan berkata, Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kehidupan roh saya. Dan saat ini kehidupan roh saya sudah merdeka. Yesus adalah kemerdekaan kita. Haleluya, saudara. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari Kolose 2. Demikian firman Tuhan di ayat 13 mengatakan, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat setelah lahirnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, oleh darah Yesus, ketika kita beriman, kita percaya kepada Yesus, surat hutang kita sebagai orang berdosa sudah dibayar oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita dimerdekakan. Saudara, secara rohani kita sudah merdeka. Inilah awal daripada kebebasan hidup kita sesungguhnya. Saudara, sampai kita sungguh-sungguh dimerdekakan secara sempurna. Ya, kita tahu kehidupan rohani kita sudah milik Tuhan, dibebaskan dari perbudakan, dari ikatan iblis, menjadi anak Allah, dibebaskan. Hidup dalam kuasa daripada Allah Tuhan kita. Kebebasan sempurna akan terjadi ketika kita menantikan Yesus dan Yesus datang menjemput kita. Saudara sekalian, memang kalau kita berkata, oh Tuhan, kenapa masih ada sakit penyakit, masih ada masalah, masih ada pergumulan dalam kehidupan saudara, bukankah kita sudah dibebaskan? Saudara, ketika kita dimerdekakan Yesus, saudara harus melihat dari sisi yang lain, dari kuasa roh jahat kita dibebaskan menjadi milik Tuhan. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu adalah jaminan kemerdekaan yang sempurna suatu saat ketika kita kembali ke surga. Saudara, ketika di surga itulah kemerdekaan sejati, di mana tidak ada sakit penyakit, di mana tidak ada air mata lagi, di mana tidak ada lagi kekurangan, di mana tidak ada lagi gosip, di mana tidak ada lagi saudara menderita secara fisik lagi. Itu adalah kemerdekaan sejati. Haleluya, saudara sekalian.
Saudara, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada 2 poin besar yang ingin saya sampaikan, bahwa kemerdekaan adalah hidup bersama Yesus, bahwa kemerdekaan adalah untuk melayani sesama kita. Saudara, saya ingin membuka satu cerita untuk kita mengingat kemerdekaan kita, bahwa kita sudah dibebaskan. Saudara, ada seorang kakak beradik. Adiknya seorang laki-laki kecil. Suatu saat anak kecil biasanya suka bandel gitu ya. Dia melemparkan batu, melemparkan barang-barang di perkebunan, di peternakan mereka. Di situ ada angsa. Mereka ada angsa sekitar 28 ekor gitu ya. Dia lempar, kena satu angsa dan matilah angsa itu. Ya, matilah angsa itu. Saking takutnya dia kepada orang tuanya, akhirnya angsa itu dikuburnya. Dia pikir mungkin karena ada 20 sekian angsa, hilang satu mungkin tidak terhitung gitu ya. Tapi tanpa dia tahu, kakak perempuannya mengetahui apa yang dilakukannya, dan kakak perempuannya mengancam dia. Mulai hari ini kamu harus mengerjakan tugasku ketika harus cuci piring setiap hari. Kalau enggak, aku lapor kepada ibu. Akhirnya anak itu mencuci piring, melakukan tugas daripada kakak perempuannya karena dia takut dilaporkan kepada ibu, karena dia takut ketahuan kesalahannya. Nah, suatu hari ketika sudah sekian hari dia melakukan tugas karena takut ya kesalahannya, satu hari dia tidak melakukannya lagi. Ketika disuruh kakaknya, dia mengatakan, "Tidak, hari ini aku tidak. Mulai hari ini aku tidak akan mencuci piring lagi." Kakaknya bilang, "Aku akan kasih tahu ibu bahwa kamu sudah membunuh satu angsa. Kamu sudah bersalah." Anak laki-laki ini mengatakan, "Aku sudah mengatakan kepada ibu. Dan ibu sudah memaafkan aku." Saudara, ini yang harus kita tahu, bahwa saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan, diampuni dosa kita. Kita adalah umat yang sudah ditebus, yang sudah merdeka. Yesus adalah kemerdekaan kita. Saudara, Yesus tahu dosa kita. Yesus tahu kesalahan kita. Allah Bapa tahu semua kelakuan kita. Dan ketika kita menerima Yesus, kita datang kepada Yesus, mengakui dosa kita. Dia menerima kita, Dia mengampuni kita, Dia ingin memberkati kita. Haleluya, saudara sekalian. Saudara, apa arti kemerdekaan? Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah Indonesia, kalau kita sebelum merdeka, kita dijajah, kita diperlakukan sesuka-sukanya oleh penjajah, seperti budak. Pada zaman Alkitab, pada saat itu, perbudakan masih sangat terjadi dalam kehidupan, bahkan jemaat mula-mula. Jadi mereka mengerti apa itu perbudakan, apa itu kemerdekaan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan, dari ikatan. Pertama, kita merdeka dari hukum Taurat. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan, perbudakan ini berbicara tentang hukum Taurat. Pada waktu itu, gereja mula-mula, banyak orang Yahudi yang sangat taat dengan hukum Taurat, membawa ikatan kehidupan hukum Taurat ke dalam kepercayaan kepada Yesus pada saat itu. Di sini diartikan bahwa, hei, kamu sudah di dalam Yesus, kamu sudah merdeka dari kuk perhambaan hukum Taurat. Paulus sering menjelaskan bahwa Yesus sudah memenuhi segala hukum Taurat, karena Yesus sendiri di atas hukum Taurat. Saudara, semua persyaratan, semua ikatan hukum Taurat sudah dipenuhi di dalam Yesus. Saudara, kita dibebaskan daripada ikatan hukum Taurat. Saat ini, apakah kita tidak mentaati hukum Tuhan? Ya, kita dibebaskan dari hukum Taurat oleh Yesus Kristus, dimerdekakan untuk kita mentaati hukum kasih karunia, untuk kita menjalankan hukum kasih karunia, karena Yesus sendiri sudah memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat. Yesus sendiri adalah pemenuhan daripada hukum Taurat, sehingga saat ini kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Saudara sekalian, tidak hanya kita dibebaskan daripada hukum Taurat,
Kedua, kita dimerdekakan dari dosa, perbudakan dosa, dan kuasa dosa. Roma 6 ayat 22 bagian A mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita dibebaskan dari hamba iblis menjadi hamba Allah. Kita dibebaskan dari kuasa dosa, masuk dalam kuasa ilahi daripada Tuhan. Galatia 5 ayat 13 bagian A mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara diingatkan, kita sudah dibebaskan dari kuasa daripada dosa, ikatan iblis itu. Jangan kita mau kembali lagi. Haleluya. Itulah arti kemerdekaan orang percaya. Kita dimerdekakan untuk Yesus. Kita dimerdekakan untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya. Kemenangan atas iblis sudah diselesaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus ketika dia tergantung di atas kayu salib, dan dia sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Saudara, saat ini mari kita menegakkan kemenangan itu, dan kita menyatakan kemenangan adalah milikku oleh Yesus Kristus. Saat ini ketika kita harus melakukan sesuatu, ketika harus berperang dalam kehidupan kita, kita berperang dari posisi sebagai umat yang merdeka, sebagai umat yang sudah dimenangkan. Saudara, posisi kita adalah berdiri teguh. Di dalam kitab Efesus pasal ke-6 yang berbicara tentang peperangan rohani kita tidak mencapai kemenangan lagi. Memang kita harus bertahan, kita harus menyerang, tetapi kita harus tahu kita berdiri di tanah kemenangan, bukan untuk mencapai kemenangan. Kuasa God armor, semua perlengkapan senjata Allah yang berkuasa itu diberikan kepada kita untuk bertahan, untuk kita menyerang kuasa iblis yang masih akan datang. Karena iblis datang untuk mencuri, menghancurkan umat Tuhan. Saudara, kita harus berdiri teguh. Efesus 6 berbicara banyak posisi. Saudara, posisi kita harus berdiri teguh, tetap berdiri, berdirilah tegap untuk kita memakai seluruh persenjataan Allah. Posisinya adalah berdiri teguh. Saudara, di dalam posisi kemenangan. Saya tahu memang iblis selalu akan memberikan dalam pikiran kita situasi yang kita hadapi bahwa kita seolah-olah pecundang, kita belum menang. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita sehingga menjadikan kita dimerdekakan. Kita lebih daripada orang yang menang. Bahkan di dalam perjanjian lama, kalau saudara ingat cerita tentang Sadak, Mesak, Abednego, ketika mereka yang benar difitnah, dihukum, masuk dalam tungku perapian, mereka percaya kepada Yahweh, mereka percaya kepada Allah mereka, bahwa kemenangan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika mereka masuk dalam api itu, bahkan orang-orang di luar melihat ada sosok keempat di tengah-tengah mereka. Itulah adalah Yesus yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita boleh berperang, kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi kita berperang dari posisi yang sudah mereka. Sadak, Mesak, Abednego hidup dalam perjanjian lama, percaya kemenangan dari Allah. Terlebih saudara dan saya di dalam Yesus yang sudah memerdekakan kita oleh kuasa darahnya. Haleluya saudara. Saudara, tidak hanya kita harus bersikap teguh, berdiri teguh, tetapi kita harus memiliki sikap yang benar atas kemenangan kehidupan kita. Saudara, iblis pada hari-hari ini akan selalu berusaha untuk memojokkan kita, sehingga kita mengaku kalah. Dia ingin mengatakan, kamu bukan pemenang, apalagi lebih daripada pemenang. Kamu adalah orang yang kalah. Dia akan menggambarkan situasi kita. Lihat, kamu tidak punya teman, kamu tidak punya harta, kamu tidak punya uang di dalam tabunganmu. Saudara, itu akan terjadi bagi siapapun. Dalam segala keadaan kehidupan kita, dia akan selalu berusaha menjatuhkan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Saudara, mari kita miliki sikap yang benar dalam kehidupan kemenangan kita. Dan kita akan selalu berkata,
Hei iblis, aku tidak mencoba, tidak berusaha untuk mendapatkan berkat karena aku sudah diberkati. Kita memang tidak mencoba untuk diberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati dengan segala berkat rohani dalam kehidupan kita, itu sebenarnya sudah cukup, sudah. Keberkat Tuhan, berkat harta, berkat dunia, itu kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Amin, saudara. Kita harus tahu berkat yang terutama adalah berkat rohani yang mengawali kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki sikap yang benar dalam kehidupan kemenangan kita. Bahwa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Suatu saat mungkin iblis akan datang lagi. Lihat, kesehatanmu sudah menurun. Lihat, kamu sakit saat ini. Kamu mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Saudara, sikap yang benar sebagai orang yang berkemenangan adalah bahwa kita percaya bahwa oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur salib Tuhan kita sudah disembuhkan. Itu adalah sikap yang benar. Dan berdiri teguh di dalam kemenangan kita. Haleluya, saudara. Kemerdekaan orang percaya adalah hidup di dalam kemenangan senantiasa. Poin kedua, kemerdekaan orang percaya adalah hidup di dalam pelayanan bagi semua. Yesus datang memerdekakan kita, tidak hanya sampai di sana, saudara. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan daripada ketidakberdayaan kita untuk menjadi merdeka, bebas, dan untuk melayani semua orang. Haleluya, saudara. Berbicara tentang melayani bukanlah sifat alami kita. Ya, saudara, biarlah hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita memang sebagai manusia sukanya dilayani, bukan untuk melayani. Hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita dimerdekakan untuk melayani semua orang. Saudara harus tahu bahwa makna keindahan hidup kita akan sungguh-sungguh bisa kita nikmati ketika kemampuan kita, kemauan kita, kerinduan kita untuk memberi dan melayani banyak orang. Saudara harus tahu bahwa ketika kita dibebaskan dari dosa, apa itu dosa? Kita sendiri. Keakuan kita, kesombongan kita, mementingkan diri sendiri, itu dosa. Oleh karena dosa itu, kita tidak bisa melayani, saudara. Kita bahkan tidak bisa menolong orang karena keegoisan kita, mementingkan diri, tidak peduli kita, aju tak aju, bahkan sifat marah dan dendam kita. Kita tidak bisa melayani, menolong, mengasihi orang lain. Saudara, berita sukacita kita dibebaskan dari semua itu. Sehingga sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, kita masuk dalam pelayanan kepada orang-orang. Tidak hanya orang-orang kudus, tetapi semua orang. Sehingga Yesus, Tuhan kita dipermuliakan. Sehingga dari pelayanan kita, orang akan mengenal Yesus. Sehingga dari perbuatan kita, keselamatan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 13-15 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, perbuatan lama kita. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, saudara sekalian, kita sudah dibebaskan oleh segala ikatan kehidupan kita, ikatan iblis, segala kelakuan kehidupan lama kita yang mengikuti dunia, ya. Untuk kita terbebas dari itu, untuk kita melihat di dalam kacamata kasih untuk melayani orang. Saudara, itulah bukti kemerdekaan kita kalau kita melayani. Ada bukti buah roh dalam kehidupan kita. Buah roh itu diterjemahkan dalam pelayanan kita kepada orang lain. Pelayanan kasih, saudara. Haleluya, saudara sekalian. Galatia ini sungguh-sungguh ingin mengajarkan kepada kita dimerdekakan dan tidak duduk-duduk saja untuk dilayani. Dan tidak duduk-duduk saja sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak duduk-duduk saja dan kita menjadi eksklusif dalam kehidupan gereja. Kita dibebaskan untuk melayani, untuk keluar, untuk melihat di dalam kasih, untuk melakukan sesuatu di dalam kasih, untuk kita sungguh-sungguh
hidup dalam kemenangan, dan hidup dalam pelayanan kita. Saudara, kita semua dibebaskan. Ada tujuannya, saudara. Ada maksud Tuhan untuk membebaskan kita. Saudara, mengapa kita dibebaskan? Mengapa kita harus melakukan pelayanan ini ketika kita sudah dimerdekakan? Pertama, itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, ketika Indonesia sudah dimerdekakan, Indonesia tidak hanya diam-diam saja. Bangsa Indonesia harus membentuk pemerintah, harus memakai resources, sumber daya, seluruh tanah air untuk membangun negara, untuk memberkati banyak suku bangsa, untuk memberkati seluruh bangsa Indonesia. Ada pemerintahan, ada pelayanan yang harus dilakukan untuk hidup sebagai bangsa. Demikian sebagai umat Tuhan dibebaskan. Kita harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan kehidupan, kemenangan kita. Kita harus bisa memakai sumber daya dari Tuhan, kasih-Nya, anugerah untuk melayani. Itu ucapan syukur kita ketika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Mengapa kita melayani? Karena kita mengikuti hukum kasih Tuhan. Haleluya. Galatia 5:14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan tahu bahwa kita kadang-kadang masih mengasihi diri sendiri. Kita masih egois. Tetapi dengan kacamata yang baru, firman yang baru, kita memakai firman Tuhan yang mengasihi diri sendiri untuk mengasihi orang lain. Ketika saudara mengasihi diri sendiri, saudara bisa mengasihi orang lain. Amin, saudara. Itu adalah pelayanan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak hanya pelayanan kita karena kita mengucap syukur karena kebebasan kita, kemerdekaan kita. Bukan hanya karena kita pelayanan kasih karena Yesus sudah melayani kita. Kita melayani karena kita harus memakai karunia yang akan diberikan, yang pasti diberikan kepada kita semuanya, orang-orang yang sudah dimerdekakan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya. Itulah saudara, ketika kita dimerdekakan, Tuhan juga memberikan karunia-karunia bagi setiap kita secara berbeda. Untuk apa? Untuk melayani orang lain, tidak hanya dalam gereja, tetapi orang-orang yang belum percaya. Kehidupan kemenangan kita adalah kehidupan pelayanan bagi semua orang. Saudara, tidak hanya kita memakai kasih karunia, pelayanan kita sebagai orang mereka menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah merdeka. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Pelayanan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan, anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari segala hukum Taurat dan ikatan dosa. Anak-anak Allah yang merdeka. Saudara, Yesus adalah kemerdekaan kita. Kehidupan kemerdekaan orang percaya adalah kehidupan kemenangan senantiasa. Kehidupan kemerdekaan orang percaya adalah kehidupan di dalam pelayanan bagi semua orang. Saudara, kalau saya boleh mengucapkan merdeka bagi saudara secara rohani, bahwa kita sudah dimerdekakan. Saudara, kita dimerdekakan untuk menjadi anak Allah, dan kita dimerdekakan untuk menjadi hamba manusia. Kita dimerdekakan untuk hidup senantiasa di dalam kemenangan sebagai anak Allah, dan hidup di dalam pelayanan kepada manusia. Haleluya, saudara. Saudara, kita dibebaskan dari dosa untuk tidak melakukan dosa, tetapi melakukan pelayanan, perbuatan baik yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa dalam kehidupan kita. Saudara, pakailah setiap kesempatan, setiap waktu dalam kehidupan kita, setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sebagai anak terang, sebagai anak yang sudah dimerdekakan. Haleluya, saudara. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak Allah Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi manusia biasa, tapi sungguh-sungguh anak Allah yang sudah dimerdekakan. Kami ingin menjalani kehidupan kemerdekaan, kemenangan kami di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa.
dalam kami hidup bergereja, dalam kami hidup bermasyarakat Tuhan, di dalam pelayanan yang nyata, dalam kami menolong seseorang, dalam kami membuat sesuatu dalam kehidupan masyarakat, dalam kami berpartisipasi dalam kehidupan tidak hanya Kingdom Group gereja, tetapi dalam kehidupan masyarakat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memerdekakan Indonesia. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia akan sehari lepas hari semakin maju, tahun lepas tahun akan semakin maju, dan masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Demikian setiap kami Tuhan, kami ingin mau Tuhan dipakai Engkau Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa berdiri teguh dalam tanah kemenangan kami, agar kami sungguh-sungguh memiliki sikap kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dari situ kami mampu dan mau untuk melayani Tuhan, dan kami tidak menunggu kedatangan kedua kali dengan berdiam diri, tetapi kami ingin menyatakan kehidupan kemenangan kami dalam pelayanan kami Tuhan, karena Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami bagi kerajaan Allah. Kami ingin berpartisipasi, kami ingin melakukan sesuatu karena kami sudah diselamatkan, dimerdekakan. Mampukan kami Tuhan dengan setiap karunia yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belataran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, di belataran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belataran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Haleluya, saudara sekalian, di bulan Agustus ini tidak hanya mengingatkan bahwa Indonesia sudah merdeka, Republik Indonesia sudah merdeka daripada penjajah. Tetapi firman Tuhan siang hari ini, di bulan Agustus ini boleh mengingatkan kita bahwa kita, saudara dan saya adalah umat yang sudah dimerdekakan, merdeka dari ikatan iblis, dari perbudakan si iblis, dari ikatan dosa kita. Haleluya, saudara. Mari kita maju terus dalam kehidupan kita. Mari kita selalu melayani karena kita adalah umat yang merdeka. Melayani dengan sikap yang benar, melayani dengan sumber daya dari Tuhan, karunia daripada Tuhan itu sendiri. Saudara, mari kita akan berdoa syafaat saat ini. Ada beberapa pokok doa. Kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, yang ada kelainan daripada kakinya, dan juga jemaat di Indonesia yang sudah pulang ke Indonesia mengalami luka di bagian kakinya. Dan kemudian ada jemaat di Hong Kong juga sudah mengalami operasi bagian perut dan sekarang menjalani pemulihan. Dia harus check up ke dokter dan minum obat dan sebagainya. Kita akan berdoa bagi pemulihan secara total bagi anak Tuhan ini. Dan kemudian kita akan berdoa bagi seorang jemaat Tuhan di mana ayahnya di Indonesia dikatakan ada kelainan jantung. Kita percaya Allah adalah pencipta, Allah juga yang akan menyembuhkan dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Inilah syafaat kami Tuhan, juga bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa permohonan mereka saat ini Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan Tuhan, segala pergumulan pribadi akan dibebaskan, diselesaikan di dalam damai sejahtera Tuhan. Perselisihan dalam hubungan-hubungan akan ada shalom, akan ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami saat ini membawa beberapa jemaat-Mu Tuhan. Ada satu jemaat yang mengalami kelainan di bagian kakinya Tuhan. Kau jamah kakinya, Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi normal kembali Tuhan. Dan ada satu jemaat di Indonesia juga mengalami luka bagian kaki Tuhan. Saat ini Tuhan kami perkatakan kesembuhan terjadi. Engkau sembuhkan, Kau keringkan Tuhan. Kau tutup kembali bagian yang luka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga membawa seorang jemaat Tuhan, seorang ibu Tuhan sudah mengalami operasi bagian perut Tuhan, dan hari-hari ini harus mengalami check up dan pergi ke dokter kembali Tuhan untuk berobat jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai ibu ini Tuhan, Kau menyertai semua dokter, semua kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan Tuhan apa yang luka dalam perutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seorang ayah daripada jemaat di Hong Kong ini Tuhan, yang dikatakan ada kelainan jantung Tuhan. Kau jamah Tuhan bagian jantungnya Tuhan, bagian kelainannya Tuhan menjadi normal kembali Tuhan. Yang dikatakan mengalami gangguan Tuhan akan hilang semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jantungnya akan normal, jantungnya akan berfungsi secara baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk segala sesuatu yang Kau lakukan bagi jemaat-Mu Tuhan dan keluarga mereka yang sakit Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi kehidupan di Indonesia, kehidupan di Hong Kong Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menempatkan kami di Hong Kong untuk menjadi berkat, bersyafaat bagi Hong Kong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan agar kasus-kasus COVID akan segera reda, masyarakat akan hidup di dalam ketenangan dan shalom, tidak di dalam ketakutan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga perkatakan damai dan shalom bagi Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi di Indonesia, segala isu-isu politik, isu-isu ekonomi, kami perkatakan biar Tuhan sendiri berperkara atas Indonesia, atas pemerintahan Indonesia, atas seluruh bangsa dan suku yang ada di Indonesia. Biar kesatuan akan terjadi Tuhan, karena ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita saat ini mengangkat tangan kita, mengangkat hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan, tubuh kami, jiwa dan roh kami Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kalau ada terganggu pikiran Tuhan, hati mereka Tuhan, Engkau tenangkan di dalam shalom dari surga Tuhan. Tuhan, saat ini berkati roh kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan semua berkat rohani, berkat jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, karena saudara dan saya adalah umat yang sudah dimerdekakan. Haleluya.